Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini, masih dalam kitab Mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawabi al-amal as-salih. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal pahala fadilah dari amal-amal saleh. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk dalam pembahasan fadilah haji. Kemudian yang mengikuti setelahnya umroh, karena biasanya sering digandengkan antara haji dan umroh. Tapi haji itu sendiri disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriyah. Ya, tahun ke-9 Hijriyah. Dan rombongan yang pertama itu haji disyariatkan di tahun ke-8. Rombongan pertama berhaji itu adalah para sahabat yang mukim di Mekah. Kemudian pada tahun ke-9 rombongan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berangkat dari Madinah. Kemudian Nabi SAW sendiri berhaji di tahun ke-10. Dan haji sendiri merupakan rukun dari rukun Islam. Rukun dari rukun Islam. Dengan penyebutannya sebagai rukun dari rukun Islam berarti orang yang mengerjakannya dia telah menyempurnakan sebagian dari keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di dalam kemudian yang selanjutnya adalah tentang hukum haji itu sendiri. Ya, selain dia wajib karena dia rukun Islam, maka di sana ada wajib yang lain juga menyertai haji, yaitu wajibnya haji alal faur. Ya, wajibnya haji disegerakan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil hajj", ya, segerakanlah haji. Fa inna ahadakum la yadri madza yuridu lahu. Karena seorang di antara kalian itu tidak tahu apa yang mungkin dia hadapi atau dia hadapi di kemudian hari. Entah dia sakit atau dia terhalang dari melakukan safarnya. Sehingga para ulama kebanyakannya berpendapat tentang yang namanya haji itu disegerakan. Walaupun sebagian lagi berpendapat ya haji itu wajib, tapi menyegerakannya adalah perkara yang lain. Dalil mereka apa? Ya, Nabi SAW sendiri ketika kewajiban haji itu turun, beliau tidak segera berhaji. Bahkan rombongan yang pertama berangkat dari Madinah adalah rombongan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, para ulama juga memberikan jawaban bahwasanya di tahun-tahun terakhir itu sebelum wafatnya Nabi SAW adalah tahun yang dikenal dengan tahun banyaknya utusan-utusan dari daerah yang datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat atau menerima Islam. Sehingga Nabi SAW disibukkan dengan rombongan tersebut, sehingga tidaklah beliau berhaji kecuali pada tahun ke-10. Dan ini pendapat yang lebih tepat, bahwasanya haji itu disegerakan bagi mereka yang mampu. Baik. Kemudian selanjutnya, ibadah haji itu adalah ibadah yang selalu digandengkan di akhirnya dengan kalimat istita'ah. Man istata'a ilaihi sabila, entah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata para ulama, istita'ah itu adalah dari sisi kemampuannya, perbekalannya, dia mencukupi apa yang dia gunakan sepanjang perjalanan sampai kembali, dan tetap ada yang ditinggalkan untuk keluarganya. Kalau tidak mencukupi maka tidak masuk dalam kategori istita'ah. Kemudian selanjutnya, istita'ah yang selanjutnya adalah adanya rasa aman di sepanjang perjalanan. Kalau di tahun tersebut diketahui ada banyak perampok, misalnya ada banyak begal di sepanjang jalan, maka gugur darinya ketika itu istita'ah karena bisa memudaratkan dirinya. Kemudian istita'ah yang ketiga adalah istita'ah dari sisi kesehatan. Istita'ah dari sisi kesehatan. Kisah tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, kisah tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW,
bahwasanya inna abi qad adrakahu fariidatal haji wa huwa syekhun kabir la ya'tadil 'ala rahilah. Ya Rasulullah, bapakku mendapati kewajiban haji sementara beliau sudah tua, tidak sanggup lagi untuk berdiri tegak atau duduk tegak di atas tunggangan. Afa ahujju anhu, maka kata Nabi SAW, na'am hujji anhu, ya hajikanlah dia. Bolehkah saya menghajikan bapakku? Gak bisa lagi tegak dia, artinya udah sakit. Ya, kadang dia mungkin belum nggak sakit, cuman kalau orang tua itu fisiknya udah terlalu lemah, kadang berdiri pun sudah tidak sanggup lama, ya namanya penyakit ketuaan. Nah, kondisi seperti itu sudah dibolehkan bagi dia untuk tidak berhaji dan boleh baginya untuk dibadalkan. Baik. Dan ini makna istita'ah. Baik, kita baca babnya. Thawabul haji, pahala haji. Dalil yang pertama disebutkan oleh penulis, qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya kepada Allah kewajiban bagi seluruh manusia hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, untuk menunaikan haji bagi siapa yang mampu untuk sampai kepada Baitullah melakukan perjalanan. Dalam surah Al-Imran. Ini dalil yang pertama menunjukkan bahwasanya wajibnya haji. Wajibnya haji. Fadilahnya, kalau kita berbicara tentang fadilah, ya fadilahnya dia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita sebutkan tadi, kalau dia rukun Islam, maka dia telah sempurnakan sebagian dari agamanya. Dan dalil yang kedua, dan penyebutan Ka'bah sebagai Baitullah. Nah, dan di sebagian riwayat lain, dalam ayat yang lain disebutkan Baitil Aqiq, wal yattafu bil Baitil, dan hendaknya dia tawaf di bait, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan penisbahan makhluk itu adalah penisbahan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa tempat itu didapati hanya dua. Hanya ada dua. Pertama, Ka'bah itu dinamakan Baitullah. Yang kedua adalah ontanya Nabi Saleh, naqatullah. Selainnya dari tempat itu enggak ada. Hanya ini yang disebutkan warid dari penyebutan penisbahan benda-benda itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama Baitullah, dan yang kedua naqatullah. Ontanya Allah Subhanahu wa taala itu onta Nabiullah Saleh yang keluar dari batu, tidak dilahirkan. Dalil yang selanjutnya, waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu berfirman, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal-akifin war-ruk'is sujud. Dan tatkala kami menjadikan Baitullah itu mathabatan lin-nas, tempat berkumpulnya manusia, wa amna, dan sebagai tempat yang aman. Allah Subhanahu berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Dan siapa yang memasuki Mekah itu, maka dia berada di dalam jaminan keamanan. Nah, jaminan keamanan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Ya, maksudnya bukan di maqam Ibrahim itu sendiri, tapi di wilayah sekitar makam Ibrahim. Walaupun pada prakteknya Nabi SAW sholat menjadikan makam Ibrahim itu di depan beliau, kemudian Ka'bah. Ya. Jadi makam Ibrahim itu terletak antara beliau SAW dengan Ka'bah. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat, khusus dalam rangkaian ibadah haji ataupun umroh, yaitu dilakukan setelah tawaf. Setelah seorang melakukan tawaf sebanyak 7 putaran, disunnahkan baginya untuk sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Yang mana sholat sunnah dikenal ini sholat sunnah tawaf. Nah, asalnya sholat sunnah tawaf itu boleh dikerjakan di mana saja. Mau di Masjidil Haram misalnya, di dekat makam Ibrahim, atau di sekitarnya, atau selama dalam area Masjidil Haram. Bahkan dalam sebagian keadaan, kalau misalnya seorang itu selesai tawaf, kondisi berdesak-desakan, mau sholat sunnah,
tawaf tidak sempat karena mungkin diusir oleh petugas harus keluar, maka keluar dia sholat di halaman masjid. Atau kalau misalnya dia kelupaan, begitu nyampe di hotel baru keingat, maka dia sholat sunnah tawaf di hotelnya. Nah, karena yang asal sholat sunnahnya itu terkait dengan tawafnya. Hanya dari sisi afdaliyahnya adalah dia sholat di dekat maqam Ibrahim. Karena di bagian daripada sunnah-sunnah dari pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah, begitu juga pelaksanaan tawaf. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari makamnya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat salat. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami telah mengambil perjanjian, maksudnya kami telah memerintahkan Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail, an tahhira baiti lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud, agar mereka berdua mensucikan rumahku ini, membersihkan Makkah al-Mukarramah, membersihkan Baitullah, maksudnya Masjidil Haram, lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf dan bagi orang-orang yang akifin, iktikaf, war ruk'is sujud, dan orang yang melakukan rukuk dan sujud, maksudnya salat. Nah, yang menjadi kekhususan Masjidil Haram itu terkait dalam masalah ibadah, tawaf, kemudian iktikaf, begitu juga salat, adalah tempat yang tidak mengenal batasan waktu. Ya, kalau di luar Masjidil Haram itu ada waktu-waktu terlarang bagi kita untuk salat. Tetapi di Masjidil Haram tidak berlaku. Ya, bahkan kata Nabi SAW kepada Bani Abdi Manaf yang diberikan amanah untuk memegang pintu Ka'bah itu, Nabi SAW bersabda, ya Bani Abdi Manaf, la tamna ayyu ahadin ayyatufa bihadzal bait aw ayyusalli fihi ayyatu sya'atin lailan aw nahara. Wahai Bani Abdi Manaf, ya, janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf di Baitullah atau sholat di situ kapanpun waktunya, entah siang ataupun malam. Berarti yang namanya waktu terlarang itu tidak berlaku di wilayah Masjidil Haram. Baik. Kemudian dalil selanjutnya, dalil yang umum dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajjal baita falam yarfuth wa lam yafsuk kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummuh, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang haji ke Baitullah, lam yarfuth wa lam yafsuk, tidak dia melakukan rafas. Rafas itu segala sesuatu yang sifatnya syahwat, mengarah kepada syahwat. Entah dia membicarakan syahwat sepanjang jalannya atau memancing-mancing kepada pasangannya, mengarah kepada perbuatan tersebut. Walam yafsuk, dan tidak pula dia berbuat fasik. Fasik dimaknakan secara umum oleh para ulama adalah segala macam bentuk maksiat selama dia melakukan ibadah hajinya, atau selama dia dalam keadaan ihramnya bagi mereka yang berumrah. Kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh, maka dia keluar dari dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Para ulama berarti di sini disebutkan bahwasanya dia diampuni dosanya sebagaimana ketika dia baru lahir. Berarti dosanya dinihilkan. Dosanya dinihilkan. Nah, para ulama pun pernah berselisih pendapat. Apakah orang yang berhaji itu dosanya diampuni semuanya atau hanya kepada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, tidak dosa-dosa besar? Namun yang kuatnya, termasuk dikuatkan oleh seorang guru kami, Syekh Shalih As-Sindi hafizahullah, beliau sebutkan bahwasanya yang benarnya adalah penghapusan seluruh dosa-dosanya ketika dia berhaji. Karena umuman makna sabda Nabi SAW, kayaumi waladatu seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis sesuai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan catatan lam yarfus wa lam yafsuk, tidak berbuat rafas dan tidak berbuat kefasikan. Berarti dalam hadis ini menunjukkan fadilah bahwasanya namanya berhaji itu kalau dia tidak melakukan rafas dan tidak melakukan kefasikan,
maka diampuni dosa-dosanya sampai dijadikan nol. Ya, sampai dijadikan nol. Baik. Dalil yang selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala al-imanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala al-hajju mabrur. Kemudian apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, haji mabrur. Haji mabrur. Baik. Pada dalil yang ketiga ini, dan hadis Abu Hurairah ini menunjukkan bahwasanya yang namanya haji itu, fadilah haji diantaranya adalah amalan yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian para ulama berusaha menyebutkan apa sisi afdoliyahnya amalan tersebut. Apa sisi afdoliyahnya amalan tersebut? Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kenapa haji dinamakan amalan yang afdal? Karena seluruh jenis ibadah yang lain, sholat itu hanya melibatkan anggota tubuh. Kalau zakat hanya pada harta. Haji ataupun umroh itu menggabungkan keduanya, sehingga jadilah dia lebih afdal. Dia lebih afdal. Kemudian Ibnu Rajab sendiri mengatakan bahwasanya saya melihat fi a'malil bir, pada amalan-amalan kebaikan, fa idza sholatu tajhidul badan dunal mal, maka saya dapati salat itu jihadnya badan, tidak pada harta. Wassiyam kadzalik, begitu juga puasa, hanya pada badan karena dia melawan rasa laparnya dan syahwatnya. Wal haji, dan haji itu yajhaduhuma faraituhu afdal, faraituhu afdal, dan haji itu mengumpulkan semuanya, sehingga saya memandang haji itu lebih afdal. Baik, menunjukkan bahwa ibadah haji adalah ibadah afdal. Kemudian penyebutan Nabi SAW al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, ya, jihad fi sabilillah. Sebenarnya di antara fadilah haji yang lain juga bahwasanya haji itu adalah bagian daripada jihad fi sabilillah, ya, jihad fi sabilillah. Dalam beberapa hadis di antaranya Rasulullah SAW bersabda, jihadul kabir wal dhaif wal mar'a al-hajj wal umrah. Jihadnya orang-orang yang telah tua, orang yang telah lemah, begitu juga wanita adalah haji dan umrah. Haji dan umrah. Sebenarnya perlu dipahami ini, jangan sampai kita salah tafsir. Nabi SAW menyebutkan jihadul kabir, jihadnya orang yang udah tua. Bukan bahwasanya namanya haji dan umrah itu bagusnya tua biar setara jihad. Enggak. Nah, enggak demikian. Maksudnya yang namanya orang-orang yang lemah, kayak seperti orang yang udah tua, wanita, para anak-anak, bukan lagi tempatnya mereka untuk berperang. Maka untuk mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad, berperang fi sabilillah, yang paling memungkinkan bagi mereka adalah mengerjakan haji. Mengerjakan haji ataupun umrah. Dan secara umum juga Nabi SAW bersabda, al-hajju jihadu kullu dhaifin. Haji itu jihadnya seluruh orang-orang yang lemah. Seluruh orang-orang yang lemah. Dalam sebuah riwayat bahkan ada seorang lelaki dikatakan datang kepada Nabi SAW. Setelah datang kepada Nabi SAW, beliau berkata, terus terang, inni jabbanun wa inni dhaif. Ya Rasulullah, saya ini jabban, penakut ya Rasulullah, dan saya ini orangnya lemah. Ya. Maka kata Nabi SAW, halumma ila jihadin la syaukata fihi al-hajj. Kalau kamu penakut dan kamu juga lemah, kalau begitu ayo kita pergi jihad yang enggak ada durinya, enggak ada susahnya. Apa itu? Kata Nabi SAW, al-hajj, yaitu haji. Haji. Bahkan sebagian wanita, bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, naral jihad afdalul amal, afala nujahid.
Ya Rasulullah, kami lihat jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Enggakah kami para wanita juga ikutan berjihad? Maka kata Nabi SAW, la, walakin afdalul jihad hajjun mabrur. Tidak, bahkan jihad yang paling afdal adalah haji mabrur. Haji mabrur. Dan juga di dalam hadis ini yang kita baca, Nabi SAW menyebutkan di antara fadilah haji itu, kenapa dia dinamakan amalan yang afdal? Kalau dia bisa melakukan haji mabrur. Nah, haji mabrur itu sendiri apa? Ya, haji mabrur itu sendiri apa? Dalam sebagian riwayat Nabi SAW, haji mabrur itu adalah it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Jadi orang yang melakukan haji mabrur itu adalah orang yang berhaji sambil dia memberi makan dan juga menjaga ucapan dan ucapan yang baik. Walaupun para ulama setelahnya datang dengan multi tafsir tentang mengatakan apa itu haji mabrur. Ada yang mengatakan haji mabrur adalah haji yang enggak ada riya di dalamnya, haji yang tidak ada kefasikan, enggak ada rafas, yang haji yang dibangun di atas harta yang halal dan seterusnya, dan berbagai terjemah definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang mana haji mabrur. Sebagian lagi mendefinisikan, khususnya kebanyakan di kalangan kaum muslimin, bahwasanya menganggap bahwasanya haji mabrur itu adalah orang yang apabila dia telah berhaji, kondisinya dari sisi akhlaknya, ibadahnya jauh lebih baik, sehingga mereka mengatakan itulah orang yang haji mabrur. Nah, kalau dari sisi bahasa sendiri, mabrur itu berasal dari kata albir. Bir itu kebaikan. Mabrur artinya dia mendapatkan kebaikan. Sehingga dikatakan haji mabrur artinya orang yang haji, bersamaan dengan itu nilai kebaikan dia terus bertambah. Itulah haji mabrur. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah ke umrah yang selanjutnya adalah penghapus di antara keduanya. Maksudnya penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ada disendirikan ternyata. Kemudian yang namanya ini, kita baca yang hadis yang terakhir dan yang terakhir yang disebutkan. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyan al faqr wad dhunub kama yanfi al kiru khabath al hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajj al mabrur thawabun illa al jannah. Nah, ikutilah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya itu menghapuskan kemiskinan dan dosa. Kemiskinan dan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah. Sebagaimana kir itu, hembusan apinya itu. Alat tiupnya pandai besi itu. Jadi kalau besi sebelum dalam proses dibajakan misalnya atau ditempa, setelah dimasukin di bara api, begitu keluar dipukulkannya. Kemudian tiba-tiba muncul serat-serat kayak hitam bagian atasnya, ditiuplah pakai kirnya itu. Nah, kirnya itu meniup semua bentuk kotoran yang nongol di permukaan besi. Nah, seperti itulah kata Nabi SAW, kir itu menghapuskan kefakiran dan dosa, sebagaimana dia menghapuskan kotoran dari besi, emas dan juga perak. Nah, dan kata Nabi SAW, walaysa lil hajjil mabrur thawabun illal jannah. Dan tiada balasan bagi haji mabrur, balasan selain daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini dipahami bahwa yang namanya haji dan umrah
itu menghapuskan kefakiran dan dosa. Menghapuskan kefakiran dan dosa. Berarti maknanya adalah haji itu sebab dari sebab-sebab yang mendatangkan kekayaan bagi seorang hamba. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena orang yang pergi berhaji ataupun berumrah itu menginfakkan jalannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala kan ganti. Secara umum firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, menginfakkan harta di jalan Allah itu jangan selalu berpikir konotasinya saya berinfak harta itu untuk orang lain. Ya, paham? Dia menginfak kemudian hartanya diinfakkan misalnya masuk ke masjid, masuk ke pondok pesantren. Ini kan arahnya semua kembali kepada orang lain. Bahkan termasuk dari infak fisabilillah itu adalah dia membiayai dirinya untuk melakukan ketaatan. Seperti misalnya, di antara bentuk infak fisabilillah, dia beli jubah untuk lebaran. Kenapa? Dia beli jubah untuk berlebaran yang memang di antara sunnahnya berlebaran itu adalah memakai pakaian yang baik, yang indah. Atau misalnya dia beli parfum. Kenapa? Ini mengamalkan sunnah Nabi SAW memakai parfum. Itu pun fisabilillah. Jadi jangan selalu berpikir misalnya fisabilillah itu adalah harta yang larinya ke orang lain, bukan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, apa yang kita infakkan dalam rangka ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun bernilai fisabilillah. Contoh misalnya mau pergi kajian, gak ada bensinnya motor, beli bensin itu infak fisabilillah. Infak fisabilillah. Sekedar beli bensin isi motornya biar bisa pergi kajian, itu infak fisabilillah. Ongkos naik angkot pergi kajian misalnya atau nyewa mobil, itu pun bagian infak fisabilillah. Enggak semata-mata yang namanya fisabilillah itu semua yang kita keluarkan kemudian manfaatnya kembali kepada orang lain. Ya, tapi kembali kepada diri kita pun dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bermakna fisabilillah. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, dikisahkan Aisyah itu pada saat haji bersama Nabi SAW, begitu selesai berhaji, beliau meminta kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang itu pulang ke Madinah atau ke tempat mereka masing-masing dengan 2 nusuk, haji dan umrah. Tapi saya dengan satu nusuk, apa itu? Ya, haji ifrad. Nah, kalau yang pulang dengan 2 nusuk berarti hajinya cuma haji tamattu atau haji qiran. Aisyah dapatnya ifrad. Maka Nabi SAW memberikan keringanan kepada beliau radhiyallahu anha untuk melakukan umroh setelah haji, yang sampai sekarang pun masih banyak kaum muslimin yang mengerjakannya walaupun hukumnya diperselisihkan. Nah, Al-Kisah kata Nabi SAW sebelum Aisyah berangkat, akan tetapi wahai Aisyah, innama ujirti ala qadri nafaqatik, qadri nasabik wa nafaqatik, dalam sebuah riwayat. Hanya tetapi Aisyah, bahwasanya kamu akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kelelahanmu, capekmu, dan kadar infakmu. Kenapa Nabi SAW sebutkan seperti itu? Karena tidak sama infaknya orang yang melakukan perjalanan dari Madinah sampai Mekah, demikian pula rasa lelahnya tidak akan sama ketimbang kamu yang sekedar memulai umrohmu dari Tan'im. Pasti ongkosnya nggak sama kan? Ya, berapa hari perjalanan habis berapa? Dan yang sekedar dari Tan'im 1 hari selesai mungkin. Apalagi mungkin di masa sekarang mungkin 1,5 jam, 2 jam lah kalau nggak macet, selesai udah umrohnya. Nah, menunjukkan bahwasanya apa yang kita keluarkan di jalan Allah walaupun kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri itu pun tetap dianggap fisabilillah. Dan termasuk di antara dalilnya adalah hadis Aisyah yang baru kita sebutkan. Nah, baik. Kemudian di antara fadilah yang lain yang tidak disebutkan di sini bahwasanya yang namanya yang paling masyhur yang biasa kita dengar, yang namanya para jamaah haji ataupun jamaah umrah itu disebut dengan nama tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, al-hujjaj wal ummaru
wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Para jamaah haji dan para jamaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Mereka Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'aluhu fa'atahum. Dan mereka pun meminta kepada Allah, maka Allah pun memberikan seluruh permintaan mereka. Sehingga di dalil ini juga kita ambil kesimpulan dan fadilahnya haji dan umrah adalah istijabahnya doa. Istijabahnya doa. Belum lagi karena yang namanya haji dan umrah itu dalam sebagian tempat itu banyak tempat-tempat untuk berdoa. Tempat berdoa. Ketika tawaf semuanya tempat berdoa. Berdiri di atas Safa Marwa juga tempat berdoa. Sepanjang perjalanan karena dia musafir juga tempat berdoa. Di banyak tempat dan waktu semuanya adalah tempat berdoa. Sehingga datang dari sebagian para sahabat itu kebiasaan, bahkan sampai sekarang pun di tengah kaum muslimin banyak orang yang menitip doa kepada orang yang berhaji. Ya, jawabannya hal yang boleh. Terlebih lagi Nabi SAW menyebutkan bahwa para jamaah haji dan para jamaah umrah itu adalah orang-orang yang doanya mustajabah. Nitip doa boleh, tetapi nitip surat, nitip foto ditaruh di Jabal Rahmah enggak boleh. Saya biasa kadang candain sama jamaah kalau jalan. Jadi di sana ada al-kisah tentang seorang yang pengen berhaji. Maka titiplah kepada salah seorang jamaah yang berangkat entah umrah atau berhaji, tolong kalau sampai sana saya dipanggil. Maka orang yang berangkat karena dititipin lebih banyak akhirnya pun dicatat dalam selembar kertas. Si fulan. Begitu sampai di Jabal Rahmah dipanggil namanya semua satu-satu di absen. Setelah 2 tahun, 3 tahun berlalu nggak ada juga yang datang. Ternyata belum pada daftar. Jadi maksudnya agar orang-orang itu sadar yang namanya ibadah haji itu dengan regulasi yang ada sekarang, ya, kita mau tidak mau kita harus mendaftar. Begitu juga umroh harus mendaftar supaya bisa berangkat. Ya nitip tolong saya dipanggil, panggil berkali-kali pun tidak ada upaya untuk ke sana, nggak akan berangkat. Nah, belum lagi kalau ternyata nama-nama yang tertulis ditaruh di selipan batu di Jabal Rahmah, terus beberapa waktu datang petugas kebersihan membersihkan, dipungutlah kertas tersebut dibuang ke tempat sampah. Kira-kira tergambar nggak kalau kira-kira orang yang dipanggil itu mengikuti kertas yang sesuai daftar namanya, kemana mereka akan berujung? Masa iya masuk ke tempat sampah kan nggak mungkin. Ya, beragam termasuk juga yang mencari jodoh misalnya tentang Jabal Rahman. Ada yang datang ke sana, diantaranya titip biar nyari jodoh, taruhlah foto di antara bebatuan di Jabal Rahman. Kadang saya ingatkan kisahnya. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu bertemu setelah mereka diturunkan di bumi. Yang konon katanya Hawa turun di Jeddah, Nabi Adam itu di India. Bertemu kembali setelah 200 tahun lamanya. Di mana mereka bertemu? Di Jabal Rahmah. Karena itu dinamakan juga dengan Arafah. Artinya Arafah itu artinya mengenal kembali. Karena mereka lama nggak ketemu, begitu ketemu kembali, jadilah mereka saling berusaha mengenali satu sama lain. Setelah sekian lama gak ketemu, kok kamu gemukan ya, kok kamu kurusannya, kok udah mulai ada ubannya dan seterusnya. Kan biasa orang lama gak ketemu. Nah, inilah gambarannya Arafah sehingga dinamakan Arafah menurut sebagian para ulama. Namun yang benarnya Arafah itu dinamakan Arafah karena hari itu adalah hari di mana manusia wukuf dan semuanya banyak mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang benar. Syahidnya di sini, kalau Nabi Adam dan Hawa bertemu setelah 200 tahun lamanya, kira-kira orang yang mencari jodoh di situ nitip fotonya mau nggak ketemu jodohnya setelah 200 tahun lamanya? Karena bertafaul istilahnya. Sebagian kaum muslimin itu bertafaul biar cepat ketemu jodohnya. Kenapa? Karena Adam dan Hawa bertemu di situ. Jadi mereka pun mengharap supaya jodohnya cepat ketemu, ya nitiplah foto atau doa supaya cepat ketemu jodohnya. Alasannya karena Jabal Rahmah. Padahal Jabal Rahmah itu
khususnya pemerintah sekarang juga sudah membuat tulisan itu di dekat Jabal Rahmah tentang tidak adanya ibadah khusus kalau kita ke sana, nggak boleh minta-minta ini dan itu, nggak ada yang sifatnya keramat dari Jabal Rahmah. Apa yang membuat Nabi SAW datang ke sana tidak lain karena beliau wukuf, dan tidak didapati beliau pernah kembali lagi ke Jabal Rahmah setelah beliau SAW wukuf, atau bahkan beliau sebelum melakukan haji untuk wukuf di tempat tersebut. Dan kenapa ada Jabal Rahmah? Nah, Jabal Rahmah itu penyebutannya ada karena kebetulan Nabi SAW wukuf di dekat situ. Tapi Nabi SAW sini bersabda, wal arafah wukiftu hahuna wal arafah kulluha mawqif. Saya wukuf di sini dan Arafah itu semuanya tempat wukuf. Cuma Nabi SAW memilih wukuf di dekat Jabal Rahmah. Itu pun ketika beliau berdoa, sebagian kaum muslim itu datang berdoa menghadap ke Jabal Rahmah. Sengaja berdoa menghadap ke Jabal Rahmah, bukan menghadap ke Ka'bah. Itu pun posisinya adalah Nabi SAW itu menjadikan Jabal Rahmah itu antara beliau dengan kiblat. Jadi beliau kalau mau berdoa ke arah kiblat pasti menghadap ke Jabal Rahmah karena arah kiblatnya lebih jauh ke sana. Jadi bukan karena Jabal Rahmahnya tapi karena arah kiblat. Cuman kebetulan Nabi SAW wukuf di belakang Jabal Rahmah. Ini yang salah dipahami oleh sebagian kaum muslimin, khususnya bagi mereka yang melakukan haji ataupun umroh atau sekedar city turis istilahnya. Itu sudah mengunjungi tempat-tempat yang dilakukan prosesi ibadah haji. Baik, selanjutnya Nabi SAW juga pernah bersabda bahwasanya wafdullahi thalatha. Nah, tamu Allah itu ada 3. Pertama al-ghazi, wal haji, wal mu'tamir. Tamu Allah itu ada 3. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang berhaji, dan orang yang melakukan ibadah umrah. Nah, kemudian di antara fadilah yang lain adalah Nabi SAW bersabda, salasatun fi dhamanillahi azza wa jalla. Ada 3 golongan yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Rajulun kharaja ila masjidin min masajidillahi azza wa jalla. Yang pertama, seorang yang keluar menuju masjid, salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah. Dan seorang yang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun kharaja hajja, dan seorang yang keluar melakukan ibadah haji. Baik. Kemudian kita ambil satu bab yang terakhir, thawabul umrah, pahala umrah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Ya, umrah antara umrah yang satu ke umrah yang lain adalah penghapus di antara keduanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan demikian berarti pada kajian malam ini kita telah selesaikan pembahasan fadilah haji dan umrah secara umum. Karena yang namanya ibadah haji dan umrah itu ada beberapa rangkaian amalan yang mana setiap rangkaian amalan itu ada ibadahnya, ada fadilahnya tersendiri. Belum talbiyahnya. Talbiyah ada fadilahnya sendiri. Tawafnya ada fadilahnya sendiri. Salat sunnahnya ada fadilahnya sendiri. Doa berdiri di atas Jabal Rahmah, berdiri di atas Safa dan Marwah ada fadilahnya sendiri. Tahallulnya pun ada fadilahnya sendiri. Jadi ibadah tersebut memiliki rangkaian-rangkaian yang pada setiap rangkaiannya ada fadilahnya tersendiri. Jadi nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Belum lagi sebagian ibadah itu memiliki fadilah pada waktu-waktu tertentu. Seperti umrah di bulan Ramadan misalnya, dia setara haji. Ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Belum juga fadilah tentang mengusap rukun, kan gitu. Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ini semua ada fadilahnya. Nah, wallahu ta'ala alam.
Jadi pertama yang namanya meminjam dana dari bank, janganlah. Dari bank kebanyakannya itu ribawi. Nah, tapi kalau ada yang memberikan kesempatan, saya dapat juga informasi tentang haji COD. Benar ya haji. Nah, COD, kenapa mereka COD? Karena nanti bayarnya pas di Arafah, pas wukuf. Jadi nanti kalau sudah wukuf, kamu benar-benar berwukuf kan, kalau udah wukuf kan al-hajju Arafah kata Nabi SAW. Haji itu bagi mereka yang wukuf di Arafah. Jadi kalau kamu udah wukuf bayar, jaminannya kan. Dan biasanya dilakukan oleh sebagian para penyelenggara haji. Cuman dan biasanya juga memang mereka modalnya besar. Hanya kadang yang seperti itu kita tidak tahu ya. Apakah hajinya visanya visa furoda atau pakai visa kerja atau visa ziarah. Cuman kalau misalnya pakainya visa haji furoda ya nggak ada masalah. Kalau pakainya visa kerja atau visa ziarah kan di situ tertulis biasanya ada izin-izinnya, nggak boleh tertentu, ada kesepakatan lah dengan visa-visa selain dari visa haji. Maka ada istilahnya ada sedikit kecurangan dalam ibadah hajinya. Cuman kalau misalnya masalah sah-sah. Jadi hajinya boleh-boleh saja. Kemudian yang selanjutnya, kalau dia mengambil hal tersebut, dia harus pastikan dia bisa bayar. Ya, artinya minimalnya dia punya keyakinan saya bisa bayar. Hal tersebut tidak mengapa. Karena melihat kondisi yang sekarang misalnya kan, yang namanya ibadah haji itu butuh antrean yang sangat panjang. Karena kita punya duit sekarang, tapi karena waktu tunggunya itu mengkhawatirkan duitnya kemungkinan bisa habis. Dan kalau ada yang seperti itu langsung berangkat dan dia yakin insya Allah bisa bayar, bismillah. Ya, bismillah. Dan minimalnya pun dia punya aset lah istilahnya, jadi jaminan. Kalau misalnya pulang dia nggak bisa langsung nasi, pulang ada aset yang bisa dia jual untuk menutupi biaya hajinya. Ini semua bagian dari istiqomah. Karena melihat kondisi sekarang itu, makna istiqomah itu menjadi agak sedikit meluas dari makna yang dipahami oleh para ulama di masa lalu. Ya, di masa lalu. Seperti hal yang termasuk diperselisihkan tentang wanita yang berangkat sendiri tanpa mahram. Ya, kalau kerajaan Arab Saudi sendiri itu mereka sudah memberi izin tanpa mahram. Ya kan? Tanpa mahram. Dibatasi umur 45 40 tahun. Lebih dari situ udah nggak apa-apa nggak pakai mahram. Nah, itu pun bukan dibangun di atas hal yang sekedar biasa gitu saja tanpa berdasarkan dalil. Mereka pun mengambil dalil dari kisah umrohnya para istri-istri Nabi SAW. Bahkan hajinya. Sepeninggal Nabi SAW, Aisyah itu selalu berangkat haji bersama para khulafa ar-rasyidin, bersama Abu Bakar, semasa pemerintahan Umar bin Khattab itu sekitar 8 atau 10 tahun. Beliau berhaji tiap tahun. Yang berarti ketika itu beliau tidak punya mahram. Apa yang diambil hukum dari situ? Sebagian para ulama ahli fikih mengambil hukum kesimpulan bahwasanya hal tersebut boleh karena adanya jaminan keamanan dari pemerintah. Kalau di masa lalu harus ditemani karena tidak adanya jaminan keamanan. Kalau di masa sekarang hal tersebut keamanan itu lebih terjamin. Cuman walaupun masyayikh kibar itu, kebanyakan para masyayikh kibar seperti Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan lain-lainnya tetap mengatakan wajib dengan mahram. Kalau tidak mahram bagi wanita, maka gugur kewajiban hajinya. Wallahu a'lam. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ngambil untuk berangkat, kalau dia mampu bayar, bismillah. Atau ada hal yang dia yakin jaminkan bahwasanya ketika pulang insya Allah bisa bayar, atau ada hal yang menjadi jaminan misalnya tanahnya atau bangunannya atau rumahnya, bismillah berangkat. Dan sepanjang yang anak ketahui orang yang berani jor-joran seperti itu, yang anak ketahui beberapa orang yang kita dapati ya, begitu balik bukannya malah bangkrut, malah makin maju usahanya, sesuai dengan sabda Nabi SAW yang fi'an al-faqr wa dzunub, menghabiskan harta kemiskinan dan juga dosa-dosa. Saya ketemu juga satu orang yang dia niatnya pengen berangkat haji, cuman belum punya modal ketika itu. Jadi dikasih, kebetulan dekat sama orang travel,
Nah, kalau kamu mau nanti saya bayarin, nanti pulang mau cuci. Bismillah, langsung Bismillah dia. Sebelum hari H, jor-joran itu tawaran bisnisnya datang. Sampai sebelum berangkat dilunasin semuanya. Karena sepertilah janji Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kefakiran dan dosa. Cuman sekali lagi ya, apa yang kita infakkan. Sepanjang yang kita tahu apa yang kita infakkan. Jadi Allahu a'lam ya, mengesankan tidak berlaku bagi orang yang haji gratis atau umroh gratis. Karena orang yang seperti itu dia tidak punya harta yang diinfakkan. Karena ganti itu karena ada yang kita infakkan. Ya kan? Nah, kalau tidak yang diinfakkan, maka biasanya tidak ada yang dibagi. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Kembali tadi ke umroh, ibaratnya kita sudah umroh satu kali. Seperti tadi yang bilang antrian haji kita kan terlalu lama sini saja. Ya. Nah, jadi ada ibaratnya kita malah ingin umroh lagi karena ibaratnya untuk pergi haji ini berdasarkan logika kita kayaknya lama di saat antrian saja. Ya. Jadi pas ada rezeki lagi ternyata kita pakai untuk umroh lagi karena saking rindunya kita dengan tanah suci gitu. Ya. Itu bagaimana sih? Jadi seakan-akan kita masih menyampingkan hajinya itu. Nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman ya, tetap ada diniatkan Tuhan. Hal yang tidak boleh hilang dari seorang muslim itu niat hajinya, upaya untuk hajinya, walaupun minimalnya berdoa. Ya kan? Yang telah suruh bentuk upaya adalah doa. Yang nggak boleh hilang, tetap dia berusaha berdoa, walaupun secara logikanya itu tidak mungkin. Tapi kalau dia ingin bolak-balik melakukan umrah karena kerinduannya ke Baitullah, enggak ada yang terlarang. Bagus. Boleh. Bahkan sebagian para ulama itu membahas apa hukumnya dia umrah berkali-kali atau dia umrahkan orang. Ya, sebagian lagi lebih merojihkan dia umrah berkali-kali ketimbang dia umrahkan orang. Alasannya ya lebih mendahulukan dirinya dalam ketaatan. Walaupun Islam ketika dia umrohkan orang, dia tetap dapat pahala umrohnya dari orang tersebut. Karena di sana ada apa? Di sana karena kita sebutkan tadi, ibadahnya itu mengumpulkan beragam hal. Ada tenaganya, kan gitu. Infaknya. Nah, sementara kalau dia sedang mengumrohkan orang, maka yang terkumpul dari dia cuma ibadah apa? Harta doang. Jadi kalau dia laksanakan sendiri, maka yang jalan ketika itu adalah hartanya, tenaganya, jiwanya, rohaniahnya. Ya. Kemudian selanjutnya, ya semua aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang umroh itu tidak mungkin bisa dibatalkan. Nggak bisa, maksudnya dibatalkan artian tidak bisa didapati hanya dengan sekedar memberikan infak kepada orang yang mau berangkat umroh, yang mengumrohkan orang. Dia akan luput dari fadilah bertalbiyah, berihram, kan gitu. Ya, karena itu semua ibadah yang dikerjakan secara langsung. Walaupun pahala umrohnya mungkin dapat, tetapi mengerjakan ibadah secara langsung itu dia nggak dapat. Ya Allah a'lam. Cuman kalau misalnya boleh, tapi jangan sampai hilang niat hajinya. Minimalnya ya tetap berdoa. Dan sebagian lagi memandang bahwasanya namanya wajib itu, ya kewajiban haji itu ada yang namanya wajib karena dia wasilah. Paham? Seperti misalnya antara kaidah syariat itu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang dengannya wajib itu bisa tidak terlaksana, maka hukumnya pun menjadi wajib. Seperti misalnya salat wajib. Salat wajib itu tidak akan mungkin bisa kita kerjakan kecuali dengan taharah. Maka taharah berwudu ketika itu pun hukumnya wajib. Kalau secara asal apa hukumnya wudu? Pada setiap keadaan sunnah kan gitu. Kapan dia menjadi wajib? Ya kalau mau sholat, karena sholat hukumnya wajib. Maka demikian pula haji. Hukumnya haji itu wajib. Maka untuk sampai kepada pelaksanaan yang wajib itu apa yang kita kerjakan? Minimalnya ada usaha. Paling sedikit dari yang namanya usaha haji adalah berdoa. Bisa lebih dari itu ya bikinlah tabungan haji.
Ada yang bisa dihubungi di sini. Nah. Ya Allah, Pak. Jadi ya kebetulan kan memang anak di bagian haji. Bagian haji. Nah, saat ini Kabupaten Bogor itu 23 tahun. Lumayan. Ya, 23 tahun. Nah, ada yang berpendapat seperti ini. Ketika dia sudah bayar porsi 25 juta, itu kan dia sudah dapat antrian. Nah, apakah selama 23 tahun ini menunggu itu dia sudah mendapat, insya Allah dapat pahala sabar? Karena dia sebenarnya sudah antrian kan, sudah ada nomor antrian, sudah terdaftar. Nah, itu apakah betul gitu kan? Dia tuh sudah dapat pahala sabar itu sambil menunggu itu. Pahala sabar, insya Allah dia dapat pahala sabar. Dan insya Allah pun dia dapatkan pahala hajinya kalau dia meninggal belum sempat melaksanakan. Seperti sabda Nabi SAW, man talaba min Allah syuhada'an sidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa imma ta'ala firashihi. Siapa yang meminta mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala jujur dari dalam hatinya, maka Allah akan sampaikan dia derajat mati syahid walaupun mati di atas tempat tidurnya. Maka demikian pula orang yang meniatkan haji walaupun dia tidak sampai melaksanakannya, tetapi keinginan yang besar dalam hatinya sudah ada upayanya juga, maka dia akan dapatkan pahala hajinya walaupun dia tidak sempat melaksanakannya. Terlebih lagi kan sudah jelas-jelas nyata dalam kehidupannya dia sudah menabung. Dan akan semakin jelas lagi kalau dia, karena dia menganggap 23 tahun itu nggak usah dilunasin belakangan aja, akan lebih nampak kalau misalnya dia segera lunasi. Dan biasanya juga dari yang saya tahu, orang yang melunasi segera itu biasanya dalam sebagian keadaan kadang bisa didahulukan, ya kan? Melihat kondisi kadang bisa didahulukan. Gak juga sudah. Karena kadang dari sekian orang yang mendaftar itu, giliran waktu berangkat belum bisa melunasi. Nah, ketika nggak bisa melunasi sementara kita punya porsi yang banyak, maka biasanya dicari yang udah lunas, diberangkatin duluan. Begitu. Oleh kayak kasus kemarin waktu baru-baru haji dibuka ini kan ada berapa ribu yang belum bisa bayar lunas. Nah kan sayang kalau porsi hajinya yang haji gitu dibiarin kosong kan gitu. Jadi pahala sabarnya dapat, bahkan pahala hajinya pun kalau dia meninggal insya Allah dapat. Badal. Badal haji boleh. Seperti yang tadi kita sebutkan tentang wanita yang mengeluhkan bapaknya yang sudah tidak bisa tegak di atas tunggangannya, maka kata Nabi SAW, hujian, hajikan dia, karena dia sudah tidak bisa melakukan lagi perjalanannya dalam keadaan masih hidup. Di riwayat yang lain Nabi SAW mendengar seorang sahabat bertalbiyah dengan kalimat labbaika an Syubrumah, ya Allah aku penuhi panggilanmu dari si Syubrumah. Syubrumah itu saudaranya dia. Maka Nabi SAW, kamu udah haji belum? Belum ya Rasulullah. Kalau kamu belum haji, kamu haji dulu. Sehingga kata para ulama, syarat yang membadalkan itu, pertama yang membadalkan sendiri sudah menunaikan kewajibannya. Kalau haji maka dia minimalnya haruslah haji. Kalau umroh minimalnya dia telah umroh wajib. Maka boleh dia badalkan orang lain. Yang selanjutnya kondisi yang dibadalkan. Boleh yang sudah meninggal, yang pertama yang sudah meninggal, yang kedua masih hidup tapi sudah tidak mampu melakukan safar. Kadang-kadang ada orang yang sebenarnya banyak sudah jemaah haji Indonesia itu yang dipaksa berangkat, sebenarnya sudah bisa dibadalkan. Kondisi sudah buang air pun harus dibersihin sendiri, harus dibantu sama orang lain untuk bersihkan, jalan harus pakai kursi roda. Orang-orang seperti ini udah uzur sebenarnya, sudah tidak perlu haji dan udah bisa dibadalkan oleh orang lain. Nah, belum lagi karena sebenarnya kita dapati ketika waktu melontar jumroh 3 hari dibadalkan terus. Maka menunjukkan saya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji. Bahkan sebagian itu sebenarnya datang sudah berangkat sakit-sakitan sampai di Mekah boro-boro mau ke Mina, Arafah, enggak, di rumah sakit standby. Standby di rumah sakit. Sampai pemerintah itu punya kebijakan orang-orang yang sakit itu disafari hajikan.
Terus safari haji maksudnya pakai ambulans dibawa semua wukuf di Arafah. Sampai di Arafah, begitu selesai waktu wukuf selesai, keluar semua balik ke rumah sakit. Amaliyah yang lain gimana? Kan mereka belum juga mabit, belum ini, semuanya bayar dam. Semuanya bayar dam. Kan gitu. Artinya kondisi yang terkesan memaksa ya. Bagi orang yang mungkin berangkat dari Indonesia sudah kelihatan gejalanya tidak mampu. Lain halnya kalau begitu tiba di sana dia sakit ya lain cerita. Jadi maksudnya kita berbicara apa yang zahir. Jadi membadalkan haji atau umroh itu ada pada orang yang masih hidup tapi sakit, dalam artian sakit ini nggak diharapkan sembuhnya lagi mungkin karena sudah tua, atau orang yang sudah mati. Kemudian perlu digarisbawahi juga yang namanya ibadah haji atau umroh itu kan amalannya terpisah-pisah. Maka yang boleh dibadalkan yang ada dalilnya. Dipahami? Haji, apanya yang boleh dibadalkan? Yang ada dalilnya dibadalkan melontar umroh, boleh dibadalkan. Nah, selain dari itu tidak boleh dibadalkan. Pahami? Nah, misalnya waktunya tawaf ifadah, dia sakit, saya badalkan tawaf, nggak ada dalilnya, boleh badalkan tawaf. Atau misalnya di luar rangkaian haji dan rangkaian umroh, kan boleh kita tawaf sunnah kan? Saya badalkan tawaf, nggak ada badalkan tawaf. Yang ada itu dibadalkan satu rangkaian atau pada bagian tertentu yang memang ada dalilnya. Allahu a'lam. Kalau biasanya badal itu kan komersial tujuannya ya. Komersial, jadi ada misalkan ada travel atau siapa tuh yang menawarkan badalin gitu ya. Artinya dia tuh bukan keluarganya gitu. Nah, bukan keluarga yang memang ya komersial gitu. Nah, itu ada yang berpendapat itu nggak boleh katanya. Jadi dulu dalilnya itu yang boleh itu anak membadalkan ayahnya gitu. Kalau orang lain itu gimana? Yang benarnya dari pendapat para ulama itu orang lain pun boleh, bukan anaknya pun boleh, bukan saudaranya pun boleh. Itu yang benarnya. Karena di sisi lain juga yang namanya kalau misalnya kita dari Indonesia sengaja berangkat untuk membadalkan, itu biayanya jauh lebih besar ketimbang orang yang mukim di sana kemudian mereka yang membadalkan. Ini yang selanjutnya. Kemudian yang tercelah itu kata para ulama adalah man hajja liya'khud atau man akhadha liyahujj. Yang tercela itu adalah orang yang mengambil orang yang berhaji tujuannya untuk ambil duit. Jadi memang sengaja mau membadalkan untuk nyari duit. Nah, inilah yang jadi mafia di sana biasanya. Ada yang keliling begitu sampai jamaah di tempat penginapan mereka udah ada yang nunggu. Keliling datangi kamarnya, mau badal haji murah. Beneran. Giliran berangkat dia cuma sendiri kadang membadalkan 10 orang. Tergantung berapa yang dia dapat. Kemudian apa buktinya? Cuma tinggal bikin piagam haji, piagam badal haji. Namanya satu, berapa orang dibuatin piagam semua. Terus abis itu tinggal modal foto-foto. Padahal berangkat haji pun belum tentu. Ada memang mafianya yang seperti ini. Dan biasa juga kadang kita ingatkan jamaah, kalau ada yang nawari seperti itu, apalagi harganya di bawah harga ongkos pasaran lah misalnya kan, jangan percaya. Kalaupun ada paling biasanya kita carikan dari mahasiswa atau pelajar-pelajar yang ada di Mekah. Biasanya kita arahkan seperti itu. Kalau badalkan. Jadi boleh dibadalkan selain daripada keluarga. Ya. Wallahu a'lam. Kirain bertanya, nggak keluar. Udah? Cukup? Baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemampuan untuk bisa berhaji, minimalnya berumrah. Ya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.